Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. memperkenalkan, nama saya Suyitno dari Instituti Sekolah Dasar Negeriku 1, Kecamatan Dempes, Kabupaten Demak. Bahwa hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan modul ajar saya yang bertema membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun yang saya pakai adalah diantaranya adalah drill, complete sentence, detektif tajwid, make match. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah persepsi. Adapun pemantik, yaitu guru bertanya, sudahkah kalian mengaji hari ini? Ceritakan pengalaman mengaji di rumah. Kemudian melangkah ke kegiatan inti pada kegiatan penutup, yaitu peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pun asesmen yang saya pakai ada yang berupa individu atau juga yang berupa kelompok. Bahkan refleksi peserta didik LKPD, yaitu yang saya paparkan di sini adalah mengerjakan secara individu dan secara kelompok. Adapun kurang lebihnya saya mohon saran dan penjelasan dan masukannya terhadap Ibu sebagai penguji. Kami persilahkan. Nyusun modul ini Bapak menggunakan teori apa saja? Teori humanistik yang bagaimana agar anak-anak bisa memahami, bisa membaca, betul-betul membaca sesuai dengan bacaan tajwid. Yang menjadi domain adalah humanistik, yang kedua adalah konstruktif. Dalam mengembangkan modul ajar, Bapak kan merumuskan ya tujuan, kemudian ATP, kemudian juga Bapak menggunakan pendekatan. TPACK-nya ada nggak Pak di sini? TPAK-nya yaitu saya menggunakan analisa bacaan surat Al-Hujurat sesuai dengan tajwid, yaitu C4 menganalisa, yang C3 bagaimana anak itu menerapkan, mengaplikasikan bacaan yang benar dan tartil, yang terakhir adalah C2 yaitu memahami bacaan yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di ini Pak, Bapak menggunakan teknologi apa dalam pembelajaran ini, pengembangan? Saya sering teknologi yang saya pakai biasanya yang untuk kelas 4 itu saya memakai multimedia pembelajaran interaktif, Bu. Bapak menggunakan PowerPoint atau video? Saya menggunakan PPT, Bu, atau PowerPoint. PPT-nya itu kan sudah merupakan teknologikal ya, pendekatan teknologikal pedagogikal itu TPACK-nya itu ya. Maaf, Bu, biasanya itu kalau saya buat dengan PPAT itu kayaknya pembelajaran itu anak-anak tuh sangat menarik. Yang kedua adalah makanya adalah bagaimana itu agar siswa itu bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Pakai PBL, Bu. Oh ya, Pak, kan di sini juga mengembangkan instrumen ya, modul ajar ini kan ada tujuan, materi ajar, metode, media. Di situ mengembangkan apa saja sih Pak untuk kurikulum yang baru ini? Kayaknya itu? Itu kan kalau yang ada di dalam buku guru atau buku siswa itu terutama mengenai membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu ada rubrik individu dan kelompok. Ya, kelompok itu nanti masuknya dalam bagaimana menjodohkan arti ini dengan kalimat ayat ini. Pembelajaran inquiry. Kalau nggak Ya, salah. inquiry ya. Ya. Tapi kan Bapak modelnya ini kan pakai PBL, jangan melenceng dari PBL karena nanti kaitannya dengan PTK harus
sesuai itu ya. Itu kan nanti ada dimensinya. Itu dimensi pengetahuannya itu apa saja, Pak? Gaya belajar visual, Faktual ya. faktual, visual, Faktual. Konsepnya ya. ya. Berarti konseptual ya. Materi ajar yang bermuatan HOTS kaitannya dengan surat Al-Hujurat. Ya, Pak. Ini contoh apa? Misalkan saya mencontohkan ini yang berkaitan dengan C4 ya Bu. C4 itu kan menganalisa ya toh. Ya, Misalkan ada ya. bacaan begini. Ya ayuhan nasu inna dan seterusnya. Nah, terus saya pertanyaannya begini. Di manakah bacaan-bacaan yang terdapat bacaan guna atau kolkolah atau mat kan jadi anak-anak itu menganalisa atau mengidentifikasi mana yang bacaan kolkolah atau bacaan guna dan bacaan mat. Di Yeah. dalam asesmen penilaian, Bapak Ya. itu tadi sudah masuk ya di asesmen instrumen yang berorientasi HOTS. Itu Bapak lakukan ya, buat ya instrumennya yang berorientasi HOTS ada kan, yang C4 tadi ya. Ada kemarin ketika apa luka karya kalau nggak salah LK berapa kemarin 8 atau 7 itu Baik. ya. Nah, selanjutnya di eh, dalam merancang modul proyek pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Eh, Bapak proses langkah-langkahnya apa saja, Pak? Nah, cara menyusun P5RA ya tuh Bu, itu Bu. Ya, Yaitu kalau yang saya peroleh atau saya pahami yang kemarin yaitu dengan cara menyusun indikator yang menggunakan KKO yang harus sesuai apa yang diinginkan oleh kompetensi dasar. Jadi maaf Bu ya mau tanya sedikit. Berarti itu nanti PTK saya yang saya buat nanti sesuai dengan modul ajar ya Bu ya. ya. Tahu Fawati Hussuarto baca Oh, seperti itu. Yasin, Alif Lam Ya, Mim gitu. nah itu namanya Fawati Hussuwa. Jangan lupa ya, Pak. Ya, Kalau Samsiah sama Al-Qamariyah, tahu nggak? ya. Kalau saya itu kalau di apa pada anak-anak itu mengartikan al-samsiah dan al-komariah. Kalau alnya itu kalau dapat istilahnya dibacanya kelihatan itu namanya al-komariah. Kalau nggak ada fathahnya, nggak ada apa ini telah dinamakan samsiah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mana yang Al-Samsiah dan Al-Qamariyah? As-samsiah niku as-samawati terus an-nahar as-samsi al-bab al-qamariyah al-lail ada yang kelewatan al-lail itu as-samsi. Ya, baik. Coba Pak, tadi yang bacaannya U, ulil ya. U-nya itu panjang apa pendek itu? Ada yang pendek Bu. Ya, pendek lah Pak. Pendek ya. Itu Pak, eh, rekodnya dimatikan, terus nanti dipanggil guru apa? Guru Tiatul. Muti ya. Ya, makasih Bu atas bimbingannya. Ya, Maaf Bu, nanti saya Jepri lagi ya Bu mengenai Pak Zaki ya. ya, 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 makasih. ya. Ya, untuk seragamnya apa Bu pakaiannya nanti? Nanti malam. Yang mana? Sama. Sama ikuti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari